Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak yang berbahagia, para ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rasa syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, majelis yang menjadi sarana kita untuk semakin mudah meraih surga, karena barang siapa yang meniti ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Juga majelis di mana para malaikat sedang merendahkan sayapnya untuk menghormati kita semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di sore hari ini menjadi pemberat timbangan amal ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, sore hari ini materinya bagi yang senior, wali senior, mungkin ada beberapa hal yang menjadi murojaah ya, mengulang, karena yang ada di hadapan saya ada wali santri yang baru ya, tentu kebutuhan materinya sebetulnya berbeda ya. Nanti mudah-mudahan Rutan bisa membuat kuliah matrikulasi tersendiri untuk wali yang baru ya. Tapi ada yang lama tapi baru ya Pak Wanang. Iya, lama tetap baru tapi lama, apa lama tapi baru. Iya, baik, Bapak sekalian, mohon izin memperkenalkan diri ya, karena mungkin baru bertemu. Nama saya Ikhlasul Ardi Nugroho. Pekerjaan saya marbot masjid Pak di Tegal Gendu, itu pekerjaan utama ya. Alhamdulillah, sampingannya di UNY ya. Sampingan yang lainnya yaitu tadi Pak, Ketua RT. Ya baik, materinya ada sangat panjang Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa terselesaikan di sore hari ini. Kalau tidak ya nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Amanah yang Allah titipkan kepada kita Bapak sekalian adalah amanah yang pertama amanah istri, yang kedua amanah anak. Iya, karena ilmu kepengasuhan itu atau parenting itu bukan tentang anak-anak, tetapi tentang orang tua. Dan tentang orang tua kalau terkait dengan seorang bapak berarti berkenaan dengan istri dan anak-anaknya, bukan hanya terkait dengan anak-anaknya, karena posisi seorang bapak itu sebagai pemimpin ya, sebagai qawwam ya, ada tasdid di situ ya, qawwam ya, sebagai seorang leader di situ. Nah, maka kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menjaga amanah. Jadi kebalikan dari larangan itu perintah. Kebalikan dari suatu bentuk larangan adalah perintah dari kebalikannya. Jadi kalau kita
dilarang untuk mengkhianati amanah, berarti kita diminta untuk mematuhi amanah. Nah, amanah yang dititipkan ke kita ada dua, yaitu istri, yang kedua anak. Nah, terkait dengan anak, Bapak sekalian, mereka mengalami dua hal. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah itu bukan pertumbuhan ya, tapi perkembangan. Yang belum saya ubah. Yang ini pertumbuhan, betul. Kemudian yang ini adalah perkembangan. Pertumbuhan itu berkenaan dengan 4 hal. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu yang pertama, kita berikan makanan yang halal dan thayyib. Iya, halal dan thayyib. Halal itu tidak cukup, tetapi harus baik. Baik bagi tubuh anak-anak kita, terutama juga orang tuanya, karena orang tuanya kalau sudah 40 ke atas betul-betul harus menjaga. Biasanya 40 ke atas itu sudah ketahuan efek dari makanan sebelum mereka 40 tahun. Kalau yang usianya muda maksudnya di bawah 40 tahun itu makanannya kurang terjaga, nanti itu efeknya ya ketika usia 40 tahun ke atas. Rasulullah SAW itu mulai perang usia berapa? 50-an, 53 nih. Itu mulai perang. Di sekitar kita 53 mulai pijetan. Boyokan. Iya, nah itu bedanya. Jadi 53 itu mulai perang. Bisa dibayangkan sebelum itu tentu kekuatan Rasulullah lebih terjaga lagi, karena semakin tua kan semakin turun. Dan penurunan massa otot untuk usia 40 tahun ke atas kan 1% setiap 1 tahun. Ya, berarti bapak-bapak dalam hal ini perlu menjaga massa otot dengan berlatih beban. Jadi pengajian kesehatan. Enggak, itu memang amanah, Pak. Pak dokter. Iya, jadi kardionya dikurangi, kemudian bebannya ditambah. Halal dan thayyib. Maka Bapak, monggo diperhatikan jajanan yang masuk ke anak-anak kita. Iya, hal-hal yang ada pewarna, ciki-cikian dan seterusnya. Nah itu monggo bisa dikurangi. Ya, kalau bisa ya tidak ada gitu. Tepung dan turunannya dan seterusnya. Iya. Kemudian olahraga tadi ya, dan pola lain yaitu tidur dan istirahat. Nah, nanti pola tidur dan istirahat dibahasnya di waktu lain karena butuh 1,5 jam juga. Karena Rasulullah juga mengajari kita bagaimana kita tidur, istirahat, sehingga fungsi faal tubuh itu berjalan dengan baik. Yang kedua, perkembangan. Asupan yang kita berikan kepada anak-anak kita ada 4 juga. Yang pertama, asupan spiritual yang nanti akan membentuk emosi mereka. Jadi kalau sisi agamanya, religiusitas anak itu baik, insya Allah nanti emosi anak itu juga terjaga. Anak yang suka menghafal Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, itu emosinya lebih terjaga daripada anak yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Panjenengan bisa melihat buktinya. Bukan mengajari bereksperimen yang keliru, tapi biasanya anak kalau habis pegang laptop, tablet atau HP itu emosinya agak kurang terjaga, tantruman. Itu pasti, hampir pasti terjadi seperti itu. Apapun yang dilihat, bahwa itu mungkin tontonan yang itu edukatif pun, ya, ketika mereka punya screen time atau kena screen time agak lama, itu nanti emosinya kurang terjaga. Maka dicoba bapak-bapak tidak mengamanahkan gadget kecuali setelah mereka balik, ya, setelah mereka balik. Lalu ranah intelektual, dan dengan ketiga hal itu maka mereka bisa bersosial dengan baik. Ya, itu bangunannya seperti itu bapak-bapak sekalian. Jadi dengan dasar spiritual, kalau emosi mereka baik, intelektual itu mengikuti, Pak. Jadi orang yang atau anak yang pintar menghafal Al-Quran itu masih cerdas.
pasti pinter. Makanya dibidik universitas. Universitas kalau ada syahadah hafid atau hafidoh itu langsung masuk itu tanpa tes. Karena secara prediktif mereka itu pinter. Iya, mereka pinter. Karena mereka sudah punya bekal telaten dalam menghafal, kemudian memorinya baik. Nah itu menjadi modal dasar untuk kuliah. Maka universitas itu mempunyai program jalur prestasi dengan cara mengunggah syahadah hafid atau hafidohnya. Kemudian dengan ketiga itu maka sosial itu akan terbangun dengan baik. Jadi mereka bisa dengan mudah bersosial. Demikian bangunannya itu tidak iklan Golkar ya Pak ya. Karena ingin yang dapat itu gitu. Nah, punten. Nah, untuk itu Bapak-bapak sekalian, kita sebagai orang tua perlu menengok dua lembaga, yaitu keluarga dan sekolah. Itu kok kartunya kok 4 ya? Nah, itu sekalian iklan Pak. Gak ada ibu-ibu ya? Aman. Iya. Saya di belakang. Iya. Pertama keluarga, yang kedua sekolah. Sekolahnya kayak sekolah zaman dulu ya, gambarnya ya ada bendera merah putihnya. Dua lembaga ini Pak. Yang ketiga apa? Masyarakat. Iya. Tapi dua hal yang perlu kita perhatikan benar-benar adalah keluarga dan sekolah. Nah, ayah itu memiliki peran untuk menjaga keduanya. Maka betapa beratnya seorang suami yang istrinya lebih dari satu, karena mereka harus mentarbiyah lebih dari satu istri. Sehingga orang yang tidak bisa adil dalam menjalankan itu kan datang di hari akhirat kelak, di hari kiamat dalam keadaan pincang. Iya. Adil dalam sisi nafkah ya Bapak sekalian ya. Nah, dua hal itu Pak, keluarga, sekolah. Ada hal-hal yang mesti kita lakukan sebagai seorang ayah agar kedua lembaga itu berjalan dengan baik. Pondasi yang pertama Pak, yang bisa kita pakai, tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Afri ya. Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Dikatakan di situ mengikuti mereka dalam keimanan, artinya orang tuanya lebih dulu dalam hal keimanan. Lebih dulu berarti menjadi teladan Bapak-bapak sekalian. Maka anak-anaknya mengikuti dalam keimanan. Memang dari sisi keimanan kan lebih dahulu karena orang tuanya lebih dulu lahir. Nah, dari sisi maknawi lebih dulu dalam keimanan berarti mereka menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam amal. Nah, anak-anaknya itu mengikuti mereka, anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Bagusnya dikatakan anak cucu, berarti kalau sudah menjadi simbah itu menjadi patuladan untuk cucu-cucunya. Seperti Rasulullah SAW. Kecenderungan yang terjadi di sekitar kita adalah simbah itu malah justru menjadi saya mencari kata yang agak aman, menjadi varian tarbiyah kita pada anak-anak, karena simbah itu wabu gitu. Jadi kalau simbahkan kecenderungannya apa-apa itu silakan, boleh, yang penting menang gitu. Ingat ya cerita Rasulullah, kalau dalam bahasa Jawanya nyangar Husain ketika dia berangkang mengambil kurma, kemudian sama Rasulullah diambil lah Husain, kemudian drijinnya itu dimasukkan ke mulutnya Husain, kemudian diambil kurma yang sudah masuk ke mulut Husain itu. Kamu tahu nggak kalau keluarga Rasulullah itu tidak makan kurma sedekah? Nah, sebegitu tegas Rasulullah kepada cucunya. Di samping Rasulullah itu punya sifat sayang, ya, rasa sayang. Wong beliau ketika sholat sujud itu ditumpaki gitu, tidak lalu berdiri lama, karena saking sayang sama cucunya.
itu tidak menutup kemudian Rasulullah menjadi tegas pada cucunya berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya hak. Ya kan? Kalau hak tegas. Iya. Baik. Kemudian kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Syaratnya apa, Pak? Kalimat yang pertama tadi, Pak. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, itu syaratnya agar bisa berkumpul di surga. Berarti dari Simba, bapak, anak, cucu, nah itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada usaha untuk saling menasihati. Bukan membiarkan anaknya keliru ya dielik, cucunya keliru ya dielik. Seperti itu, maka nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Itu syaratnya. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka setiap orang terkait dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini Bapak-bapak, visinya. Jadi kalau kita menyekolahkan anak kita, cari sekolah yang visinya kayak gini. Boleh cita-cita duniawi, boleh, Pak. Cita-cita dari apa? Jadi dokter, jadi guru, jadi dosen, jadi insinyur. Pas kemarin akhirus sana ada macam-macam cita-cita ya. Ya. Di Kutab juga pernah terjadi kayak gitu. Cita-citanya Pak ahli transportasi loh. Lombok ya, ada anak cita-citanya kok ahli transportasi. Ya memang mereka itu harus mengisi titik-titik itu, tetapi yang wajib adalah cita-citanya menjadi ustadz dan ustadzah. Jadi mau dimanapun nak kalian berada silahkan, tapi tidak boleh lepas dari titel penghafal Al-Quran. Dai, nah itu wajib. Ya. Kemudian untuk visi itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Agar punya keluarga yang seperti itu tadi, kita berdoa. Ini memberi pelajaran kepada kita, Pak, kalau kita itu dahulukan doa dulu sebelum usaha. Jadi bukan usaha manusiawi dulu, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Doakan, kita berdoa dulu, minta sama Allah agar apa? Kita dimudahkan dalam mengusahakan segala sesuatunya. Kita dimudahkan dalam ikhtiar. Ikhtiar itu maknanya memilih. Ya, maknanya memilih. Ikhtiari berarti hal-hal yang sifatnya pilihan. Maka kita mohon kepada Allah agar dalam kita mengusahakan menjadi ayah itu dimudahkan sehingga kita berdoa terlebih dahulu. Urutannya pas. Yang pertama, pasangan-pasangan kami, lalu keturunan-keturunan kami. Jadi maka konsep kurikulum terbaik seorang istri itu adalah ridho suami. Kurikulum pendidikan kepada anak-anak itu yang paling baik adalah keridhaan suami kepada istri, atau kalau dibalik berarti ketaatan istri terhadap suami. Itu kurikulum terbaik mendidik anak. Dengan cara itu maka Allah akan mudahkan istri itu mendidik anak-anak mereka. Lah, istri itu menjadi sosok yang mentaati suami, tentu melihat suaminya itu menjadi seorang qawwam, menjadi sosok yang memang patut diteladani. Soalnya kadang-kadang di media sosial itu ada komentar ketika ada satu hadis, seandainya ada manusia boleh sujud kepada manusia lain, akan aku perintahkan seorang istri itu sujud pada. Lah terus ada emak-emak komentar, suami yang kayak apa dulu? Itu kadang larinya kan ke situ. Dan itu tidak ada ya, tidak seperti itu ya. Tenang gitu nanti istrinya Fir'aun jadi gugat cerai. Tapi ternyata kan tidak. Iya. Nah itu prinsip ya Bapak-bapak sekalian, bahwa pertama adalah kita mencari pasangan. Karena kita sudah kebacut punya pasangan,
serangan berarti bagaimana kita tumbuh bersama menjadi seorang ayah dan ibu yang baik, saling support, saling support. Kalau dielengke istrinya, ya bersyukur Pak, istrinya itu masih mau ngelengke kita. Pernah suatu kali saya kena serangan balik setelah meruqyah namanya. Jadi kadang-kadang kalau habis meruqyah itu, kalau bentengnya tidak kuat itu kena serangan balik, istilahnya kayak gitu. Jadi ceritanya meruqyah kasus sihir, terus sebelumnya itu tilawah saya agak kendu. Nah itu bisa benteng yang turun itu bisa kena serangan, iya. Dan saya sakit, kemudian istri yang mengingatkan. Ini kayaknya kemarin karena tilawahnya kurang, ya, tilawahnya turun. Ya, kalau tilawahnya turun kemudian meruqyah orang itu bisa berbahaya. Ya, terutama kalau kasusnya kasus sihir, ya. Jadi adu arepe itu sama dukunnya, Pak. Ya, jadi geluti itu sama dukunnya itu. Ya. Nah, itu wajar kalau istri mengingatkan kita dan itu bagus. Iya. Alhamdulillah kalau punya istri yang demikian, ya, bukan istri yang suka menjadi sosialita kan. Suami kan harus mengikuti istrinya lalu dia mengambil harta yang tidak halal misalnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dikaruniakan kepada kami keturunan yang menyejukkan mata. Bukan mata lahir ya bapak-bapak ya, ingat mata batin, bukan mata batin terus bisa roh sadèrèngé winaran, enggak, tapi mata batin itu maksudnya hati. Karena mata lahir kita itu kan kadang-kadang terpejam ketika kita tidur. Maka ketika tidur kita tidak khawatir anak kita itu melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tetap tenang. Nah, ini terasa kalau sudah punya anak yang mondok, Pak. Jadi kalau sudah punya anak yang mondok, mata kita nggak bisa melihat anak-anak kita. Terus yang dimaksud qurrata ayun gimana? Wong mata kita nonton jauh di sana. Maka yang dimaknai adalah qurrata ayun, ya meskipun anak kita di pondok, hati kita tetap tenang karena kita penjagaannya sudah diwakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak, kalau sudah punya anak yang mondok itu nanti tumindak bapaknya di rumah itu ngefek ke anaknya yang di pondok. Misalnya bapaknya itu rada selewengan gitu ya, artinya bermaksiat gitu. Itu nanti yo ada saja anaknya itu di pondok itu melakukan sesuatu atau kena sesuatu. Nah, itu terhubung begitu, Pak. Iya, terhubung seperti itu. Maka kalau sudah punya anak di pondok itu penjagaan terhadap diri sendiri harus betul-betul diperkuat karena jauh, Pak. Sehingga qurrata ayun itu tetap terjaga dalam arti kita tenang batin kita. Iya. Dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Berarti di sekitar kita orang yang bertakwa itu ada dan anak-anak kita itu menjadi pemimpin. Itu berarti bahwa kewajiban kita berdakwah itu tidak hanya di rumah tetapi juga ke sekitar kita. Contoh gini, Pak, di sekitar kita ini kan banyak orang yang membaca Al-Quran. Karena kan TPQ-nya kan banyak toh muridnya. Nah, berarti para guru itu adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Jadi memasyarakatkan Al-Quran di sekitar sini, kemudian kita menjadi pemimpinnya. Dan sunatullah, Pak, itu mesti ada musuhnya, Pak. Iya, itu sunatullah mesti ada musuhnya. Yang penting kan belum ada toh yang nyawati. Pendoponnya disawat gitu, kan nggak ada, belum ada ya. Iya.
Kalau di rumah saya ada Pak, jadi pengajian itu disawat pakai batu seng masjidnya, karena berbeki, dipandang berbeki itu disawati jebleng. Alhamdulillah yang nyawati sudah sedo Pak. Dan sedonya kalau misuh-misuh, iya, sedonya itu meninggalnya itu apa? Misuh-misuhi malaikat. Jadi ketika nanjak persen itu. Nah, itu. Oleh karena itu Pak, setelah kita berdoa, maka kewajiban kita tadi disampaikan Pak Afri, ya ayyuhalladzina amanu takutlah, hindarkan dirimu, jagalah dirimu, anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Yang punya keluarga siapa? Bapak. Dari mana? Dari api neraka. Wah, berat Pak menjaga istri dan anak-anak dijauhkan dari neraka. Berarti seorang bapak itu berfungsi mendapat amanah sebagai pendidik istri dan anak-anak. Makna menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, maknanya adalah didiklah istri dan anak-anakmu agar mereka itu jauh dari neraka. Lah kalau tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan, maka sekolahkan. Siapa? Disekolahkan istrinya, disekolahkan anak-anaknya. Saya tidak bisa mengajari istri saya tahsinul qiraah, maka saya sekolahkan istri saya di TPQ dewasa namanya, TPQ dewasa, untuk belajar tahsinul qiraah sampai nah, bacaannya istri lebih baik dari bacaan saya. Terus di rumah bisa ngajari saya gitu. Bisa ngajari saya. Nah, itu 3 pondasinya. Terus ada satu bonus. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu ada seorang yang soleh di suatu kota, dan turun-temurun orang itu mewariskan hartanya. Di keturunan yang ke-7, harta itu terancam untuk diambil orang kalau bangunan di atasnya itu tidak diperbaiki. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ngirim tukang batu untuk memperbaiki tembok yang mau runtuh biar menjaga hartanya. Siapa yang dikirim? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tukangnya panjenengan ada yang nabi nggak Pak? Nah ini yang dikirim itu tukangnya itu nabi, ya, luar biasa. Berarti tingkat kesolehan ayah atau bapak keturunan di atasnya itu betul-betul diperhitungkan oleh Allah, sampai-sampai Allah ngirimkan tukangnya nabi, profesinya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah diperbaikilah itu sampai Nabi Musa kan mengatakan kok ranjaluk opah toh gitu. Karena diceritakan kalau di desa itu penduduknya itu modif-modif banget ya, sangat-sangat pelit, bahkan menjamu orang yang safar pun mereka tidak mau. Akhirnya tembok itu diperbaiki dan harta itu terjaga sampai anaknya itu dewasa. Lah sebabnya apa? Wakana abuhuma sholihah, dan ayahnya itu adalah orang yang sholih. Ya, ini. Ya. Itu sebabnya. Ini berarti Pak, kadang-kadang efek dari ketaatan kita itu tidak langsung kepada anak-anak kita, tapi mungkin saja turun-temurun juga kepada anak cucu kita. Maka asuransi syariah yang paling aman ya ini. Jadi Pak, Rasulullah itu kan tidak meninggalkan harta warisannya, tetapi meninggalkan la dirham wala dinar. Tetapi yang ditinggalkan adalah ilmu syar'i. Maka selama kita itu
bisa mewariskan ilmu syar'i kepada anak-anak kita, kita bisa meninggal dengan tenang. Iya. Nggak perlu kemudian kita tinggali harta yang banyak. Tapi kalau mereka itu sudah ada pegangan ilmu syar'i, insya Allah kita tenang. Mereka nanti akan Allah cukupkan. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau anak-anak kita itu laki-laki, mereka tahu bahwa mereka itu akan menjadi kepala keluarga dan harus menghidupi anak istrinya. Kalau mereka itu wanita, berarti mereka tahu mereka harus berbakti kepada suami. Nah itulah Pak, tenangnya kita ketika kita meninggal dan anak kita itu menjadi anak yang solih atau solihah. Itu tidak instan Pak, tetapi dipupuk bahkan sejak dalam kandungan. Iya, nah kalau sekarang berarti di rutab ini bersama-sama memupuk itu hingga nanti dewasa. Jamin enggak. Kita enggak tahu besarnya mereka itu jadi apa. Kita enggak jamin mereka menjadi soleh dan soleha, tetapi kewajiban kita itu berusaha. Lalu bagaimana cara kita itu menuju visi kita? Allah menceritakan tentang keluarga Imran, Bapak-bapak sekalian. Jadi di Al-Quran kan satu-satunya surat yang diberi nama dengan keluarga cuma Ali Imran. Ya. Nabi juga bukan. Ya. Tetapi keluarganya menjadi salah satu surah di dalam Al-Quran. Ali Imran atau keluarga Imran. Istri Imran ketika mengandung beliau itu nazar. Iya. Nazar, nanti anak saya itu kelak akan saya khidmatkan ke Baitul Maqdis. Jadi sudah sejak dalam kandungan Ibunda Handa itu menadarkan nanti anak saya akan saya hibahkan ya, menjadi dai, menjadi marbot masjid ya, di Baitul Maqdis. Tinggi cita-citanya sebagai seorang ibu, tapi rendah di saat ini Pak. Cita-cita apa jadi marbot masjid gitu. Itu rasanya dikiwake. Iya. Ki arep entuk apa diupahi ya ora, kadang-kadang gitu kan. Tapi dari sisi pandang Al-Qur'an itu cita-cita yang tinggi dan tercatat di dalam Al-Qur'an. Panjenengan nggak akan temukan cita-cita dalam Al-Quran itu cita-cita yang sifatnya profesi duniawi, nggak ada. Yang ada malah itu hamba yang soleh yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah Allah kemudian menerima, tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Mikirnya itu laki-laki, jebulnya lahirnya perempuan. Iya. Siapa Pak? Maryam. Yang nantinya itu akan menjadi sosok Bunda Sholihah yang melahirkan Nabi Isa. Iya. Nah itu berarti kan keikhlasannya simbahnya itu turun sampai cucunya. Ya, simbahnya Imran dan Hana turun sampai Nabi Isa. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Nah, tugas seorang ibu yang pertama tadi Pak, coba kita perhatikan. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Kan berdoa lagi Pak, yang pertama kali dilakukan. Jadi doa itu memang senjata nomor 1 Pak. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita mau berkunjung ke suatu tempat, misalkan ke mall gitu, itu berdoa dulu Pak. Ya Allah, mudahkan kami mendapatkan tempat parkir. Loh saya gitu Pak. Iya. Dalam perjalanan ke sini, ya Allah mudahkanlah saya menuju ke ruta. Ya Allah, kalau satu hari sebelumnya saya berdoa, ya Allah mudahkan saya membersamai bapak-bapak di ruta. Terus itu minta sama Allah Pak, nanti Allah itu senang itu dimintai.
apapun dimintakan kepada Allah. Semakin kita banyak meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Iya. Sampai-sampai Allah itu perlu membuat satu mekanisme 5 hari sekali toh Pak, agar kita itu mohon kepada Allah. Sehari 5 kali. 5 hari. Sehari 5. Iya, sehari 5 kali. Iya, cek apa? Ngeceknya itu 5 kali sehari. Iya. Masya Allah. Di saking senangnya Allah itu kita temui dalam sholat itu, sampai Allah itu membuatnya sampai 5 kali sehari. Ya. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Nah Bapak-bapak, kita perhatikan Pak, kalau Allah itu sudah menerima keikhlasan kita mendidik anak, itu luar biasanya Pak. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Siapa yang mendidik? Allah Pak. Maka kalau kita itu mau mendidik anak kita, kita ikhlas mendidik anak kita, maka Allah yang ikut turun tangan untuk didik. Wes enteng itu Pak nanti. Lebih ringan. Nek dengan kekuatan kita sendiri itu, ya Allah Pak, didik zaman sekarang Pak, ya, bludruk Pak. Karena mereka harus berinteraksi dengan gadget, sementara kita tidak bisa dudui mereka itu dengan gadgetnya. Iya. Maka informasi yang masuk ke anak-anak kita itu yang tidak kita bisa filter, itu biarkan Allah itu yang mau filter nanti. Minta tolong sama Allah ikut jaga anak-anak kita, karena keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia Pak. Iya. Tidak hanya itu Pak, Nabi Zakaria yang menjadi gurunya Nabi Isa itu juga ikut kena berkahnya kan, jadi punya anak Nabi Zakaria. Maka keikhlasan bapak-bapak sekalian itu tidak hanya ngefek kepada anak-anak kita, kepada istri dan keluarga kita, tapi juga kepada para guru di ruta Pak. Guru di sekolah itu dimudahkan dalam mendidik anak. Bisa-bisa nanti mereka mendapatkan keberkahan dari keikhlasan ayah ibunya. Seperti itu. Nah rangkumannya Pak, pertama adalah kita punya akhlak kepada Allah dengan punya cita-cita yang tinggi untuk anak-anak kita. Visi yang tinggi, masuk surga sekeluarga. Anaknya jadi apa? Dai, jadi mujahid, mujahidah yang berdakwah di jalan Allah. Maka banyak anak, banyak rezeki itu berlaku Pak. Kan masing-masing punya kotaknya sendiri-sendiri. Raketan saya mentok 3. Tapi itu prinsip ya, anak-anak itu punya rezekinya sendiri-sendiri. Dengan cita-cita itu kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan setan, sehingga Allah menerima keikhlasan kita. Kemudian Allah mendidik anak. Allah tutup kekurangan kita dengan yang lebih baik. Artinya Allah ikut mendidik anak-anak kita. Nah fokus yang pertama, rangkumannya bahwa sekalian Allah menjaga anak karena orang tua menjaga Allah. Itu prinsip. Jadi selama kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah, maka kita jaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kan seperti itu. Nah kita menjaga diri, kita menjaga Allah itu dengan apa? Sederhana Pak, lakukan perintah, jauhi larangan. Agar kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari, solusinya apa? Ngaji Pak. Gimana kita bisa melakukan perintah dan menghindari larangan kalau kita tidak tahu apa perintah dan larangan Allah? Maka solusinya ngaji. Ngaji itu merupakan solusi masalah tanpa masalah. Tapi bukan berarti terus tidak ada masalah.
Iya sih. Orang yang ngaji itu sunatullah Pak, mesti ada hambatannya. Tetapi Allah memberikan jalan keluar, yaitu apa? Isbir, bersabar. Maka dengan sabar itu Allah kasih pahala. Itu juga berarti bukan masalah, kenapa? Dapat pahala. Iya. Nah, sunatullah orang yang ngaji, orang yang menuntut ilmu itu berat. berat ini ya, berat gangguannya. Iya. Maka untuk menjaga anak kita apa? Solusinya apa? Tipsnya apa? Ya jaga Allah. Maka dahsyatnya ibadah berpengaruh kepada anak. Demikian juga kemaksiatan. Semakin baik ibadah kita, anak kita semakin dapat pengaruhnya. Nah, kemaksiatan yang kita lakukan juga anak kita mendapat pengaruhnya. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena Allah lah yang menjaga anak-anak kita itu 24 jam. Sementara kita tidak. Bapak-bapak sekalian, sebanyak apapun kursus parenting kita ikuti, semahal apapun biaya sekolah, semewah apapun fasilitas sekolah, semegah apapun gedung sekolah, tidak akan berpengaruh tanpa campur tangan Allah. Mbok sing mlebu itu 30 juta ada TK, 100 juta ada masuk ke SD. Ya Allah, nggak bayangkan piye cara nilai ragati ya. Seperti itu. Jamin Pak? Enggak. Itu campur tangan Allah. Sekolah itu tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi keimanan. Hanya orang yang bisa mentransfer keimanan adalah orang yang beriman. Maka orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Sehingga Pak, kita harus punya keimanan yang kuat dan cari sekolah-sekolah yang guru-gurunya keimanannya kuat. Secara lahir Pak, kita tidak bisa menilainya secara batin, tidak boleh. Cuma kita secara lahir, cengkorongannya itu, secara lahir itu baik, ya sudah kita arahkan ke sana. Kalau memang itu secara kualitas pendidikan agama baik, kok kemudian menjadi mahal, itu ya wajar Pak. Penyanyi dangdut itu baharnya mahal ya Pak. Ada yang mahal kan? Iya, bahkan puluhan juta. Untuk kemaksiatan saja itu baharnya mahal. Masa untuk yang baik itu enggak mahal? Tadi rumah ya Pak, keluarga. Nah terus sekolah yang bagaimana? Lihat 4 hal Pak. Pertama materi, kedua metode, ketiga ruh guru, yang keempat lingkungannya. Iya. Materi itu materi yang diajarkan. Cek bernafaskan Qur'ani tidak? Iya. Ada hal yang keliru apa tidak? Memang tidak bisa sempurna Pak, maka ada fungsi tanasuk. Ya, saling menasihati. Kalau ada yang keliru berarti yang tahu berarti mengingatkan. Lalu yang kedua metode. Cocok nggak dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Guru terbaik ya Rasulullah Pak. Iya. Jadi teori pendidikan yang terbaik ya teori pendidikannya Rasulullah. Gitu. Kalau Rasulullah sudah ada, nggak usah cari teori pendidikan Barat. Iya. Boleh nggak pakai teori pendidikan Barat? Boleh Pak. Tidak apa-apa. Sebagai satu sarana. Ya. Jadi kita tidak menegasikan atau tidak menolak apapun yang datang dari Barat. Saatnya kita tolak apapun yang datang dari Barat, kita nggak pakai HP Pak. Iya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah ruhul mudaris atau roh gurunya. Ini sangat penting Pak. Iya. Jadi roh guru itu jauh lebih penting daripada materi dan metode. Kalau roh gurunya sudah baik, insya Allah sekolah itu baik. Ruhul mudaris. Maka sekolah itu perlu membuat satu program-program yang itu menaikkan keimanan guru. Ya. Dan yang terakhir adalah lingkungan di sekolah. 5:20 maghrib. Ya. Rumah sekolah.
Nah selanjutnya Bapak sekalian, apa ya? Nanti tengah depan. Nah selanjutnya Pak, setelah sekolah rumah dan sekolah, yang perlu kita perhatikan adalah sinergisitas Pak. Sinergi di dalam manhaj atau metode, kemudian sinergi di dalam kepercayaan, artinya bagaimana kita mempercayai sekolah, lalu sinergi dalam keterus-terangan, iya, kita jujur kepada sekolah, termasuk kesulitan dalam pembiayaan Pak, itu terus terang kepada sekolah. Jangan kemudian malu lalu tidak bayar SPP ning ora ono rembug. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi misalnya kita itu kesulitan dalam membiayai sekolah anak-anak kita, temui sekolah, temui kepala sekolah, dijelaskan kami begini dan begitu. Oh iya, tidak apa-apa, nanti kita carikan jalan keluar. Bisa subsidi silang, bisa kita carikan program orang tua asuh. Ini apa? Yang penting diaruhke, kita ngaruhke ke sekolah. Iya. Kaya dene nek kita utang, urung iso nyaur utang, ki ngomong nek urung iso nyaur, Pak. Ora terus meneng-menengan. Itu lebih baik daripada meneng-menengan ketemu melingkar. Ngilang. WA-ne diblok. Dan kadang-kadang sing ditagih luwih galak daripada yang nagih. Surveyor utang itu Pak, itu mesti ke tempat RT-nya Pak. Jadi saya itu didatangi orang, mau apa, tanya-tanya ini pekerjanya, napa tuh, ajeng ngeduki motor. Ana meneh sing memberi alamat palsu. Ini alamatnya di sini lho, bukan. Itu ya RT-nya juga. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu tuh juga ikut kena getahnya. Kemudian sinergi dalam nasihat, bagaimana sekolah dan orang tua itu saling memiliki ketulusan untuk menasihati, sinergi dalam doa, lalu sinergi dalam pembiayaan. Nah ini yang penting tadi sudah saya atur ke bapak-bapak sekalian. Dan selanjutnya bapak sekalian, mendidik itu tidak mendadak ya. Mendidik itu tidak mendadak, perlu satu proses yang itu panjang. Dan kadang-kadang tidak senantiasa kita langsung lihat hasilnya. Cerita sedikit Pak. Setelah 1 tahun dengan biaya 25 juta plus 2,5 juta atau 3 juta kali 12. Oke nggih? 25 juta ditambah 12 kali 3 juta. Pinten niku? 30 tambah 9. 36 tambah 25 juta. Nah, wis. Itu saya mendapatkan anak saya ngisai ngasai piring tanpa dilikke, Pak. Jadi bayarnya sak ngono kuwi. Butuhnya berapa? 1 tahun, Pak. Dulu sebelum masuk pondok itu kudu dikongkon, nok ngisahi piring. Durung rampung saya mendidik untuk mencuci piring. Dia harus masuk pondok, bayarnya segitu itu, baru 1 tahun pulang itu ngerti wis ngisahi piring tanpa dikongkon. Nah, iki bayarnya sama. Itu cuma untuk itu. Dulu jemur baju itu lama banget, setengah jam. Jadi ngelamun gitu. Orang rampung tuh lagi. Nah, setelah 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu jemur itu nggak sampai 10 menit, 5 menit. Set rampung. Kayak ngono kuwi dadak bayari lah. Iya, Pak. Karena emang ya seperti itulah. Kok itu emang seperti itu. Lah, itu sangat berharga, Pak. Coba kalau kemudian itu masuk ke ranah-ranah ibadah.
gelem sholat ora perlu dielingke sholat. Nah, itu yang disebut dengan qurrata ayun. Itu mau dibiayai berapapun itu mesti orang tua itu rela, Pak. Untuk mendapatkan anak sing ora sah dadak dilingke sholat, maka sholat dhewe, Pak. Luar biasa. Bangun subuh tanpa dibangunkan. Nek perlu membangunkan orang tuanya untuk tahajud misalnya. Wah, itu Masya Allah, Pak. Piro-piro wis diragati itu, Pak. Nah, Bapak-bapak sekalian, nek arep ngragati anak banyak itu nggon kaya ngono kuwi, Pak. Itu insya Allah lebih langgeng dan kita meninggal pun tenang gitu, Pak. Iya. Nah, baik Bapak sekalian. Nah, terakhir ini. Tadi yang beberapa terakhir itu saya skip banyak karena waktu. Mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan lebih dalam di waktu yang lainnya. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur Bapak sekalian, anak-anak kita itu dalam lingkungan yang baik, lingkungan penghafal Al-Quran yang sudah lulus dari RUTA. Mohon tetap dijaga hafalan anak-anak. Pengalaman kalau anak pulang dari pondok itu justru malah yang merusak orang tuanya. Maksudnya ini teguran untuk saya sendiri, Pak. Karena untuk menjaga hafalan anak itu kalau semakin banyak itu ya berat. Iya. Karena tiap hari harus menerima setoran anaknya dan seterusnya. Nah itu. Iya. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada tentu ada hal yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعل